Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita telah dipertemukan kembali oleh Allah dalam bulan Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah khutbah Rasulullah pernah mengajak kepada jamaah untuk mendekat ketika akan berkhutbah. Tiba-tiba setelah jamaah mendekat, Rasulullah berucap amin, amin, amin sampai 3 kali. Selesai sholat, selesai khutbah, kemudian jamaah ada yang bertanya, ya Rasul, engkau tadi menyuruh kami mendekat, tapi kenapa tiba-tiba kau berucap amin, amin, amin sampai 3 kali amin? Rasulullah menjawab, oh ketika aku ada di mimbarku, di trap yang pertama, Jibril datang berdoa, dan aku ucapkan amin. Yang pertama, di trap pertama, Jibril datang dengan mengucapkan, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Amin, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, bu'dan liman dzukirta indahu falam yusolli alaika. Amin, kata Rasulullah. Kemudian di trap yang ketiga, bu'dan liman adraka walidahul kibaro au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Amin. Ini 3 doa Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, celaka orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan tapi dia tidak dapatkan ampunan karenanya. Amin. Kemudian yang kedua, celaka orang yang mendengar namamu disebut tapi tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Amin, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, celaka orang yang bersama-sama dengan kedua orang tuanya atau dengan salah satunya karena satunya sudah meninggal dunia, tapi dia tidak dapat masuk surga karenanya. Ini artinya anak yang durhaka. Diaminkan lagi Rasulullah SAW. 3 doa inilah yang didoakan oleh Jibril alaihissalam, kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW ini adalah suatu peristiwa besar. Nah, kita sekarang ada di bulan suci Ramadan. Celaka kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Lalu apa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW pernah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dasarnya untuk mendapatkan ampunan Allah itu iman dan ihtisaban. Ini ringan di bibir tapi berat untuk dilaksanakan. Buktinya banyak sekali orang yang tidak dapat melaksanakan iman ihtisaban ini. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali sekedar lapar dan haus saja. Nah, jamaah sekalian, hadirin kalian, iman itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut asma Allah bergetar hatinya. Kemudian yang kedua, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanannya. Kemudian yang ketiga, mereka yang bertawakal kepada Allah. Kemudian yang keempat, mereka yang mendirikan sholat. Yang kelima, mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ini ciri orang yang beriman.
5 itu. Apakah kita sudah mendapatkan 5 ini? Nah, kalau kita sudah mendapatkan 5 ini, maka kita sudah termasuk iman sebagai syarat untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Yang pertama sudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah ihtisaban. Ihtisaban ini artinya dengan perhitungan, dengan kehati-hatian. Jadi kalau kita puasa tidak hanya sekedar meninggalkan hal-hal yang makan dan minum dan sebagainya, kita meninggalkan hal-hal yang juga tidak yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Apa itu? Ghibah, namimah, berbohong, dan menjadi saksi palsu. Inilah jamaah sekalian. Jadi kalau sudah iman ihtisaban kita dapatkan, maka ampunan Allah akan kita dapatkan. Insya Allah puasa kita sukses. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.